Kerinduan kami, Bapa, kami mau menyenangkan hati-Mu pagi hari ini, di sepanjang hari kami, sampai selama-lamanya. Terima kasih, Bapa. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Katakan dengan segenap hati, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, kami berikan semuanya. Semua ku berikan padamu. Kuduskan sampai kami menjadi tulus, Tuhan. Kuduskan hingga tulus selalu, agar kami menyenangkan-Mu, agar aku menyenangkan-Mu. Mari dengan segenap hati angkat suaramu, katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, ini kerinduan kami, Tuhan, menyenangkan-Mu. Yesus, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, kami mau menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Biar ini bukan sekedar nyanyian yang keluar dari mulut kami, biar ini menjadi satu seruan hati kami pagi hari ini. Kalau kami ada saat ini, kalau kami masih bernafas,
Kami mau selalu menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau hidup kami jadi berkat, jadi terang bagi dunia ini, memancarkan kemuliaan-Mu. Yesus, kami buka hati kami, Roh Kudus. Masuk, bentuklah kami, ubahkan kami, murnikan kami. Pakailah hidup kami. Ramaya Shakalara Ramaya Se. Kami serahkan hidup kami, kami serahkan tubuh kami, jiwa dan raga kami, menyenangkan-Mu Bapa. Sebab untuk itulah kami ada, untuk menyenangkan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Yesus, ku berikan semua bagi-Mu Bapa kami, sesuai rencana-Mu. Oh Yesus Tuhan, haleluya, haleluya Yesus. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Sebab itu menyenangkan hati-Mu. Yesus, 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 haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya Tuhan, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan Tuhan, nyatakan jalan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita kembali belajar untuk memahami dengan baik mengenai bagaimana kita bisa fulfilling divine destiny. Nah, di dalam perjanjian lama kita melihat ada seorang yang ternyata tidak fulfilling divine destiny. Orang ini adalah istrinya Lot. Dan kita tahu bahwa istri Lot ini menjadi tiang garam. Jadi ketika dia hidup, tiba-tiba saja dia berubah menjadi tiang garam karena dia menoleh ke belakang. Artinya dalam hal ini dia tidak meninggal wafat sebagaimana layaknya manusia biasa, tapi berubah menjadi tiang garam. Nah, coba kita lihat kisahnya dulu, ya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-19, ayat yang ke-15, dikatakan demikian. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang. Dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kira demikian, Tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara." Saut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut dan tidak akan kutunggang balikkan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit, dan ditunggang balikkannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan, dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Saudara sekalian, inilah kisah mengenai Sodom dan Gomora. Dan kita baca tadi dalam ayat yang ke-15 dikatakan kota yang durjana. Di dalam pasal sebelumnya, kalau kita lihat ayat yang ke-20 dikatakan bahwa dosa dari kota ini
sangat berat. Ya, sangat berat dosanya. Nah, di dalam ayat yang ke-15-nya dikatakan kota yang durjana. Nah, Tuhan hendak menghukum kota ini. Dan tentunya yang dihukum adalah manusianya yang durjana itu. Yang berat sekali dosanya. Dikatakan sangat berat dosanya. Tetapi di tengah-tengah mereka, di kota itu ada Lot, kemenakan Abraham. Orang benar. Dan Lot punya keluarga, punya istri dan anak-anak. Lot tinggal di daerah situ. Nah, saudara sekalian, Tuhan bukanlah Tuhan yang menyebabkan malapetaka. Loh, tapi ini kan malapetaka terjadi. Oke. Kalau kita perhatikan, apa yang terjadi ini bukan karena kesewenang-wenangan Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu sesuka-sukanya, mencelakai, membinasakan, menyengsara, dan sebagainya. Tuhan selalu memberikan hari depan yang penuh harapan. Dia memberikan suatu destiny, suatu rancangan, ketetapan, yang ujungnya selalu adalah keselamatan, kebaikan, hari depan yang penuh harapan, dan sebagainya. Tapi ketika manusia keluar dari jalur rencana Allah, berada di luar koridor destiny ilahi itu, ya ini sama saja dengan melanggar Tuhan, menentang Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa ketidaktaatan pasti ada konsekuensinya, ada hukumannya. Nah, orang-orang Sodom dan Gomora ini, orang yang sama sekali tidak hidup di dalam divine destiny. Karena Tuhan tidak menciptakan mereka untuk melakukan kejahatan yang seperti itu. Tuhan tidak merencanakan mereka untuk menjadi orang yang durjana, yang sangat berat dosanya, perbuatannya yang sangat jahat di hadapan Tuhan. Sama sekali tidak. Itulah sebabnya, maka hukuman yang terjadi, ini adalah punishment, hukuman. Dan kalau kita berbicara mengenai punishment atau hukuman, maka di sini tidak ada hubungannya dengan Allah itu kejam dan sebagainya. Allah tetap Allah yang baik. Tapi jangan lupa dia Allah yang kudus, Allah yang adil. Dosa pasti dihukum. Nah, karena mereka ini dikatakan durjana, sangat berat dosanya, maka hukumanlah yang terjadi. Namun di tengah-tengah mereka ini ada keluarga Lot. Nah, Tuhan juga punya destiny untuk keluarga ini, untuk Lot, untuk istrinya, dan seterusnya. Sebagaimana Tuhan punya destiny untuk orang-orang lain di Sodom. Karena mereka tidak fulfilling divine destiny, punishment yang terjadi. Mungkin kita tanya, apakah kalau kita tidak mengikuti, tidak memenuhi fulfilling divine destiny, pasti ada punishment? Ya pasti. Kita lihat semuanya di dalam Alkitab, punishment akan terjadi ketika keluar dari jalur. Tapi kapannya, waktunya, dan sebagainya, itu Tuhan sendiri yang menentukan karena dia adalah hakimnya. Bukan kita. Bisa jadi Tuhan masih
memberi kesempatan supaya ketika diberi waktu itu bertobat dan tidak jadi dihukum. Tapi kalau waktu dibuang sia-sia begitu, pasti hukuman akan terjadi. Seperti Sodom dan Gomora ini. Nah, tapi kalau kita lihat, seperti yang sudah kita baca tadi, di dalam ayat yang ke-16 sekarang, ya, dari pasal 19 ini, dikatakan di sana bahwa Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Dikatakan di sini, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Nah, lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Mereka dituntun, dipegang tangannya. Ayo keluar dari kota ini, sebab kota ini akan dihukum. Dan kamu jangan kena hukuman. Ayo menyingkir. Nah, itu yang terjadi. Jadi di sini kita lihat bahwa divine destiny itu luar biasa. Tuhan tidak menjadikan manusia seperti robot. Tapi Tuhan memberi kebebasan pada manusia untuk mau berjalan dalam koridor destiny Allah atau tidak. Atau di luar. Bahkan ketika ada di dalam jalur destiny Allah, Tuhan juga tidak tinggal diam. Tuhan menyertai, memperhatikan, mengasihani, menyayangi, memelihara. Contohnya seperti Lot dan keluarganya ini. Mereka dilindungi oleh Tuhan, dikasihani oleh Tuhan. Jadi di dalam jalur destiny Allah itu ada perlindungan, ada kasihan Allah, pengasihan Allah, ada anugerah Allah. Nah, kalau kita cuma kepingin saja menikmati kasih Allah, kebaikan Allah, tapi tidak mau berada di dalam jalur destiny Allah ini, ya omong kosong semuanya. Karena kasih Allah, perlindungan Allah itu ada di dalam jalur destiny ini. Oleh karena itu mari kita saat ini sungguh-sungguh memahami hal ini dengan baik. Memastikan bahwa kita adalah orang-orang yang mau taat dan setia kepada Dia. Bukan yang pakai maunya sendiri. Supaya kita tetap berjalan di dalam koridor destiny itu. Di situ ada perlindungan. Ada pengasihan Allah seperti apa yang dialami oleh Lot ini. Coba bayangkan, ini sesuatu yang merupakan privilege sekali. Sementara kota ini akan ditunggang balikkan, dihukum oleh Tuhan. Lot ternyata disingkirkan oleh Tuhan, dilindungi supaya mereka tidak terkena hukuman, supaya mereka selamat. Nah, ini luar biasa. Nah, sudah kita baca tadi bagaimana kemudian mereka berjalan keluar dan instruksinya adalah pergi ke pegunungan supaya tidak terkena dampak dari hukuman ini. Tetapi Lot agak bargain di sini, menawar. Wah, kalau ke pegunungan mungkin nggak keburu ini. Bisa-bisa kami juga kena. Itu ada kota kecil, Zoar. Apa boleh ke situ? Kira-kira ini cukup aman di sini. Malaikat utusan Tuhan menyetujui. Ya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Dikatakan mereka sudah aman, hukuman terjadi. Ya, di dalam ayat yang ke-24, 25, 26,
Itu dijelaskan di sana, dicatat bahwa penghukuman sudah berjalan atas Sodom dan Gomora. Dikatakan hujan belerang dan api menimpa mereka. Dan ditunggang balikkannya lah kota-kota itu, termasuk penduduk kotanya serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Nah, sementara Lot dan keluarganya aman. Tapi sebetulnya sekalipun Tuhan menyelamatkan dan sebagainya, ada rambu-rambunya, ada instruksi yang harus ditaati. Nah, kita tahu bahwa di dalam jalur koridor destiny Allah, ada instruksi yang harus ditaati. Kemauan Allah yang harus kita ikuti. Tadi dipesankan supaya jangan menoleh ke belakang. Nah, terus jalan terus. Jangan noleh ke belakang. Tapi apa yang terjadi? Istri Lot menoleh ke belakang. Sayang sekali. Lalu dikatakan dalam ayat 26, ia menjadi tiang garam. Apakah destiny istri Lot ini menjadi tiang garam? No, bukan. Tuhan punya rencana khusus untuk istri Lot. Supaya bisa menjadi istri yang baik, ibu yang baik, dari anak-anaknya, dan seterusnya. Tetapi sayang sekali, istri Lot gagal menggenapi, fulfilling divine destiny ini. Sayang sekali, dia menjadi tiang garam. Hanya gara-gara menoleh ke belakang. Nah, jadi saudara sekalian kita lihat di sini. Di dalam jalur koridor divine destiny itu, ada perlindungan Allah, ada pemeliharaan Tuhan, ada pengasihan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Tuhan selalu memperhatikan dengan baik. Tapi harus taat, harus setia. Dan kita tidak boleh pakai maunya sendiri. Sudah jelas kok tadi instruksinya. Jangan menoleh ke belakang. Sayang sekali, istri Lot menoleh ke belakang. Berarti dia tidak taat kepada instruksinya. Akhirnya apa yang terjadi? Binasalah dia. Jadi tiang garam. Dan kita lihat, karena dia tidak fulfilling divine destiny, dampaknya ada. Baik terhadap Lot, anak-anaknya, dan seterusnya. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita semua selalu merindukan hari depan yang penuh harapan. Sukacita dalam Yesus. Keberhasilan. Oke. Berjalanlah dalam divine destiny ini. Nurut sama Tuhan. Tidak pakai kemauannya sendiri. Mungkin istri Lot merasa begini. Nggak apa-apa noleh sedikit aja kan. Toh saya sudah jauh kok. Perintah tetap perintah, instruksi tetap instruksi. Dan tidak boleh dilanggar. Ya. Oleh karena itu, mari saat ini kita pegang firman Tuhan dengan benar. Ya. Sayang sekali, padahal sudah jelas loh. Kalau kita cek itu di dalam ayat yang ke-17 itu dikatakan, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Sudah jelas.
Tapi instruksi ini diabaikan. Dan akhirnya istri Lot binasa. Mari pagi hari ini kita minta tuntunan Roh Kudus supaya kita boleh selalu berjalan di dalam koridor divine destiny itu. Tidak pakai kemauan sendiri. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang baik untuk kami. Sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati berkelimpahan. Kau buat kami berhasil dan berkemenangan. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.